Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Ekonomi Islam akan mempresentasikan luaran artikel yang akan kami buat, yaitu mengenai budaya hedonisme dan konsumtif dalam berbelanja online ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Nah, dalam kelompok ini kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama yaitu Elsa Sania, yang kedua Muhammad Sabri Arsya, dan saya sendiri Susana Fifah. Kita akan lanjut untuk penyampaian materi yang akan dimulai oleh Sabri. Kepada Sabri dipersilakan. Terima kasih, moderator. Eh, Baiklah, saya akan membacakan materi tentang budaya hedonisme dan konsumtif dalam berbelanja online ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Eh, Penelitian ini mengkaji fenomena budaya hedonisme dan perilaku konsumtif dalam konteks berbelanja online dari perspektif ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital dan e-commerce. E-commerce telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan, menciptakan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan konsumerisme digital. Selanjutnya itu latar belakang eh, dari penelitian kami. eh, Revolusi digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Kemunculan platform e-commerce yang didukung oleh penetrasi internet dan smartphone yang masif telah menciptakan ekosistem belanja online yang semakin kompleks. Data dari Asosiasi E-commerce Indonesia eh, atau IDEA menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam nilai transaksi e-commerce dari 8 US dollar miliar 8 miliar US dollar pada tahun 2017 menjadi 71 miliar US dollar pada 2023, mencerminkan perubahan drastis dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya pertumbuhan e-commerce. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia meningkat dari 8 miliar US dollar pada tahun 2017 menjadi 71 miliar US dollar pada tahun 2023. Ekosistem belanja online, penetrasi internet dan smartphone yang masif telah menciptakan ekosistem belanja online yang semakin kompleks. Selanjutnya, perubahan pola konsumsi. Pertumbuhan e-commerce mencerminkan perubahan drastis dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Eh, Meskipun e-commerce menawarkan kemudahan dan efisiensi, muncul fenomena yang mengkhawatirkan berupa menguatnya budaya hedonisme dan perilaku konsumtif. Berbagai strategi pemasaran digital seperti flash sale, diskon besar-besaran, dan sistem rekomendasi berbasis artificial intelligence semakin mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian impulsif yang tidak didasarkan pada kebutuhan real. Eh, yang pertama tuh rumusan masalahnya manifestis hedonisme. Bagaimana manifestasi budaya hedonisme dan perilaku konsumtif dalam konteks berbelanja online. Yang kedua, pandangan ekonomi syariah. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap fenomena tersebut. Yang ketiga, solusi syariah. Apa solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah? Mungkin dari saya hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sabri atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Sania. Kepada Elsa disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan karakteristik budaya hedonisme dalam berbelanja online, mengkaji fenomena tersebut dari perspektif ekonomi syariah, dan merumuskan solusi praktis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, analisis hedonisme, yaitu menganalisis pola dan karakteristik budaya hedonisme dalam berbelanja online. Yang kedua, kajian ekonomi syariah, yaitu mengkaji fenomena tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Dan yang ketiga, solusi praktis, yaitu untuk merumuskan solusi praktis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Baik, selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal akademik tentang perilaku konsumen dan ekonomi syariah, laporan industri e-commerce, publikasi lembaga keuangan syariah, kitab-kitab fikih muamalah, dan artikel ilmiah terkait perilaku konsumtif dan hedonisme. Next. Baik, selanjutnya manifestasi budaya hedonisme dalam e-commerce. Budaya hedonisme dalam berbelanja online ditandai dengan kecenderungan untuk membeli barang dan jasa yang tidak dibutuhkan, didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kepuasan sesaat dan menunjukkan status sosial. Fenomena ini diperparah oleh strategi pemasaran digital yang agresif, seperti flash sale, diskon besar-besaran, dan sistem rekomendasi berbasis artificial intelligence. Konsumen cenderung tergoda untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan, terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak sehat, yang mana adanya pembelian impulsif, di mana konsumen cenderung tergoda untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Yang kedua, kepuasan sesaat, yaitu keinginan untuk mendapatkan kepuasan sesaat mendorong pembelian yang tidak perlu. Dan yang ketiga, karena untuk status sosial, di mana menunjukkan status sosial dengan membeli barang dan jasa yang tidak dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next. Perspektif ekonomi syariah. Kami di sini mengangkat materi ataupun artikel tentang permasalahan hedonisme yang mana ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Bahwa ekonomi syariah memandang budaya hedonisme dalam berbelanja online sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, wasatiyah, kebutuhan, hajat, dan keberkahan menekankan pentingnya konsumsi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Konsumsi yang berlebihan dan tidak didasarkan pada kebutuhan real dapat mengarah pada pemborosan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Yang mana yang pertama itu kesederhanaan atau wasatiyah menekankan pentingnya konsumsi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kebutuhan ataupun hajat. Konsumsi yang berlebihan dan tidak didasarkan pada kebutuhan real dapat mengarah pada pemborosan. Yang ketiga yaitu keberkahan. Konsumsi yang berlebihan dapat mengarah pada ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Next. Dan yang terakhir yaitu solusi dan rekomendasi atas permasalahan yang kami angkat pada artikel ini. Untuk mengatasi budaya hedonisme dan konsumtif dalam berbelanja online, diperlukan upaya edukasi finansial syariah yang komprehensif. Penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam tentang konsumsi yang bertanggung jawab dan mendorong masyarakat untuk menerapkan framework konsumsi Islami dalam aktivitas berbelanja online. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, pelatihan, dan kampanye yang melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dan media massa. Nah, solusi atau rekomendasi yang pertama itu edukasi finansial syariah, menanamkan nilai-nilai Islam tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Yang kedua itu framework konsumsi Islami, yaitu mendorong masyarakat untuk menerapkan framework konsumsi Islami dalam aktivitas berbelanja online. Dan yang terakhir yaitu program edukasi. Melalui program edukasi, pelatihan, dan kampanye yang melibatkan beberapa ataupun berbagai pihak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai luaran artikel. Kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.